tentang oke. Ini sebenarnya apa ya, ilmu yang akan kita butuhkan, yang akan kita gunakan di teknik industri, ya di teknik industri. Jadi nanti judulnya aja agak berat, judulnya juga prinsip dan metode dalam menulis dan mendesain keteknikan. Tapi basically kalau kalian sudah kenal nanti simple kok. Ini sebenarnya yang akan saya sampaikan adalah modal untuk menjadi seorang engineer. Mulai dari yang umum dulu. Tahu ya, jadi bedanya bos sama leader udah pada tahu ya. Sudah sering kan lihat gambar ini? Sudah Bu. Kalau bos itu, ini ada yang bisa ceritain. Bos tuh ngapain, leader ngapain, kalau engineer ngapain? Oh ya. Jadi kalau bos tuh yang bagian nyuruh-nyuruh, biar bisnisnya berjalan. Kalau leader adalah yang narik bersama bawahannya, dia paling depan, dia paling keras agar bisnisnya berjalan. Kalau engineer dia bikin roket. Ini kita mendesain merekayasa sistem dan mesin agar bisa sama-sama menaiki bisnisnya. Jadi kerjanya nggak perlu keras-keras saat ngerading, tapi pada saat mendevelop di awalnya, merekayasa di awalnya, memasang di awalnya, kita harus lebih fokus di situnya. Biar bisnisnya running smooth. Ini kerjanya engineer. Nanti kalian sebenarnya sudah bisa mulai berpikir dari sekarang sih, saya engineer, mindset saya engineer, jadi mulai berpikir seperti ini. Kebanyakan nih ya, yang terjadi adalah walaupun gelarnya sudah engineer, sudah insinyur, tetap nggak pakai mindset engineer-nya. Jadi malah kayak apa ya, lebih suka dengan yang status quo. Sudah enak seperti ini, saya tidak melakukan apa-apapun, keadaannya sudah baik-baik saja. Padahal kalau misalnya mau kerja sedikit aja di awal, kita bisa enak di akhirnya atau pada saat operasionalnya, seperti itu. Jadi makanya kemudian mindset-nya adalah ini apa ya yang bisa diimprove agar saya bisa lebih punya banyak waktu untuk bermalas-malasan, punya lebih banyak waktu untuk liburan, punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal yang saya sukai, misalnya seperti itu. Nih, kecuali kalau memang kalian sukanya kerja, nggak apa-apa. Oke, kemudian di definisi engineering dari beberapa kamus, ini adalah engineering. Definisinya dibaca. Proses untuk menggunakan knowledge. Data ini di awal ya. Udah saya pernah jelasin kan di awal. Bukan kalian. Ini di awal-awal. Di slide awal-awal sebelum UTS udah pernah ada definisi engineering, kalau nggak salah ini pertemuan kedua deh, jadi baca lagi. Jadi definisi engineering juga. Jadi pada dasarnya engineer itu menggunakan set of knowledge yang kita miliki, yang terdiri dari matematika, natural science, social science, kemudian yang didapatkan dari berbagai pengalaman belajar sendiri, pelajaran dari orang lain, kemudian dari latihan, kemudian itu digunakan untuk diaplikasikan, untuk mendesain, menginstal, ya, dan seterusnya itu. Mengintegrasikan sistem, mendesain sistem terintegrasi. Artinya seperti itu. Itu engineering, melakukan rekayasa sistem, desain dan rekayasa sistem menggunakan knowledge yang kita punya. Engineering basically seperti itu. Nah, engineering sendiri punya dua perspektif. Jadi ada perspektif teoritis, ada perspektif aplikatif. Ya, jadi nanti barangkali ada yang lebih suka ke, biasanya kalau cowok terus kalau saya lebih suka untuk cari uang ya. Jadi biasanya mereka lebih ke aplikatif sukanya. Jadi kalau yang, walaupun ada juga yang lebih suka ke teoritis. Biasanya mbak-mbak ini banyak yang pengen lanjut S2 barangkali. Nah, itu. Jadi ada yang lebih suka ke teoritisnya. Kalau teoritis kemudian mainnya di research, di analisa kompleks, kemudian di desain kompleks dan pengembangan. Dari sini kemudian bagiannya engineering teknologi, merealisasikan hasil penelitiannya, hasil analisisnya, direalisasikan untuk didistribusikan, digunakan di praktis, di dunia nyata gitu kan. Kalau ini kan masih
dalam bentuk tulisan konsep biasanya kalau yang engineeringnya. Kemudian kalau sudah masuk development, masuk ke product design, realisasi, kemudian dievaluasi desainnya, kemudian diproduksi, dimanufacture, diproduksi, kemudian dilakukan operasi, digunakan artinya ya, operation digunakan, lalu ada service and maintenance juga, sampai kemudian ada distribution and sales. Ini aspek-aspek di engineering technology, di aplikasinya. Nah, ini yang kita mainkan di sini. Nah, ini juga kita mulai main juga di sini sebagian. Jadi sebenarnya ada dua, mau lebih ke teoritis atau mau lebih ke aplikasi. Nah, itu. Ini ada field-nya macam-macam. Kalian bisa lihat di sini juga ada theoretical research, complex design, mirip ya. Kemudian, desainnya seperti ini. Jadi, kalau engineering teknologi tadi kan lebih aplikatif. Di sini lebih teoritis. Gitu ya. Circular fokusnya biasanya kalau engineering itu fokusnya lebih ke implementasi, kalau engineering-nya lebih ke teoritis dan pengembangan konsep. Jadi yang bikin inovasi-inovasi ini biasanya di engineering. Merekayasa sistem yang sudah ada atau membuat sistem baru di engineering. Bikin sistem baru yang diprediksi lebih efisien, lebih profitable, lebih sehat, lebih nyaman untuk orang-orang, lebih murah untuk orang-orang. Seperti itu. Tapi kemudian di engineering teknologinya, dia mengembangkan teknologi yang didapatkan dari engineering ini. Jadi bisa, kalau ini adalah macam-macam aspeknya ya, yang membedakan antara engineering teknologi sama engineering. Kalau math course load-nya, saya nggak tahu apakah ada kalian yang tertarik dengan matematikanya. Jadi kalau di engineering teknologi, matematikanya mainnya di aljabar, trigonometri, kalkulus 1, dan aljabar base science course. Kalau engineering mainnya di kalkulus, differential equation, persamaan diferensial, kemudian ada kalkulus based theoretical science courses. Kalian sih yang mana nih sekarang matematikanya? Mainnya yang mana nih? Saya taunya matematika aja, Bro. Ada namanya nggak sih matematika aljabar biasanya? Kalian tuh masih aljabar sekarang, matematika. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu matematika di atas, biasanya mungkin bisa dapat differential equations nanti. Nantang sekali, kalkulus sama differential equations ini lumayan. Kemudian terkait dengan pekerjaan teknis, pakai tangan, skill. Biasanya engineering teknologi itu membutuhkan keahlian pakai komponen teknis, membutuhkan keahlian terkait dengan komponen teknis. Sementara kalau engineering itu nggak pakai. Nah, kemudian job title-nya, kalau kalian lulus, ini biasanya teknisi, tapi kalau misalnya levelnya S1, pakainya disebutnya teknologis, atau kalau zaman dulu namanya insinyur. Pernah dengar insinyur? Nah, sekarang S1 itu lulusnya jadi bachelor degree atau sarjana teknik. Kalau dia mau dosen misalnya, mau kerja jadi praktisi, itu butuh gelar baru, namanya insinyur. Jadi mesti nambah course lagi. Mesti nambah kelas 1 semester lagi untuk bisa dapat gelar insinyur. Wah, merepotkan sekali memang. Di gelar aja sih gitu kan. Kemudian, career path-nya, nah kalau misalnya jalur karirnya, kalau kalian kerja, kalau di engineering teknologi biasanya entry posisinya pertama kali masuk itu di sektor konstruksi, manufaktur, product design, testing, sama technical service dan sales. Sementara kalau misalnya engineering, entry levelnya pertama kali masuk itu biasanya masuk di conceptual design atau R&D. Gitu, engineering. Ya, ini nanti kalian lihat sendirilah major at kurikulumnya engineering science. Nah, di TI di mana? Combine dua-duanya ya, engineering science sama engineering teknologi. Sedikit-sedikit tapi. Ini macam-macam teknik, macam-macam engineer. Kita di sini nih, industrial engineer yang melakukan optimisasi proses, sistem, atau organisasi untuk mencari tahu cara yang paling efektif. Cara yang paling efektif dalam penggunaan faktor produksi. Termasuk manusia, mesin, material, informasi, dan energi. Begitu kita mengoptimalkan proses. Yang lain dibaca sendiri.
Nah, bagaimana kemudian seorang engineer bekerja menggunakan systematic thinking, berpikir sistematis, to solve everyday challenge and unlock the inherent values in them. Berpikir sistematis, ini ada yang udah pernah dapat kelas berpikir sistematis nggak? Belum. Butuh nggak? Butuh nggak? Butuh. Kira-kira berpikir sistematis itu ngapain sih? Berpikir seperti seorang engineer. Udah praktikum belum? Praktikum. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, berarti sudah. Sudah mulai latihan berpikir sistematis. Harapannya saat kalian punya praktikum apapun itu, kalian biasanya diminta ngerjain laporan gitu ya. Diminta bikin laporan. Jadi diminta untuk melakukan sesuatu yang hasilnya kalian buat laporan. Itu sebenarnya adalah latihan berpikir sistematis. Pahami pola berpikir sistematis, kemudian coba implementasikan ke sehari-hari. Intinya seperti ini berpikir sistematis. Jadi kalau ini sih dream big, be different, have fun, ini pastilah yang ngapa-ngapain juga mestilah. Ya, have fun, jangan lupa have fun. Basically, ini loh, berpikir sistematis. Tahu masalahnya dulu apa. Jadi, kalau kata orang jangan suka cari masalah, tapi kalau di engineer, cari masalah. Please, dicari masalahnya. Karena dunia ini banyak sekali masalah yang harus diselesaikan. Ya, jangan cari masalah sama orang, jadi masalahnya sama sistem. Ya, cari masalah di sistem. Yang masalah itu bisa disadari sebagai masalah atau tidak disadari sebagai masalah. Bayang maksudnya? Ya, saya harap kalian mengerti. Banyak hal yang tidak disadari sebagai masalah, tapi ternyata itu masalah. Tidak masalah karena biasanya begitu. Dan saya hidup baik-baik saja dengan begitu, misalnya seperti itu. Tapi memang ada yang sebenarnya juga bukan masalah, tapi dijadikan masalah. Jadi benar-benar dipahami ya, pahami masalahnya, kemudian identifikasi constraint-nya, batasan untuk menyelesaikan permasalahan. Ini saya punya masalah seperti ini, saya punya solusinya, tapi apakah solusi saya berhasil jika dibatasi oleh waktu, dana, materialnya belum ada misalnya, banyak kriteria lainnya. Nah, identifikasi ini. Kemudian untuk menemukan solusinya dengan adanya batasan-batasan ini, brainstorming, diskusi sama orang, cerita sama orang, idemu ini seperti ini. Cerita sama orang, dapatkan feedback. Nih, jangan takut sama kritik. Kritik itu, jadi kalau senior saya suka bilang gini, orang tuh mudah mengkritik karena mereka nggak pernah tahu dalamnya. Ibaratnya kita tuh disuruh ngebersihin rumah kosong yang gede banget, sudah bersih, tapi begitu orang masuk melihat ada setitik spot gitu ya di lantai, itu kelihatan banget sama dia. Karena dia belum pernah tahu kotornya seperti apa gitu, kebayang maksudnya. Nah, itu yang orang luar lihat gitu kan. Makanya terima aja dulu, oh berarti dia itu sebenarnya berpikirnya adalah bukan untuk menyalahkan kita, bukan untuk menjatuhkan kita, bahwa kritik itu menemukan ada kesalahan logika atau kesalahan berpikir atau kekurangan dalam pemikiran kita. Sebenarnya itu, dia memberikan kritik untuk menyempurnakan apa yang kurang dari pekerjaan kita. Bukan berarti yang kita kerjakan salah, bukan berarti yang kita kerjakan tuh masih kurang gitu. Enggak, kita sudah melakukan banyak, tapi ada loophole-nya di situ yang bisa diimprove dengan kritik atau saran dari orang lain. Makanya jangan takut sama kritik. Ya, mindset-nya diganti ya. Sebenarnya gini emang sih, saya paham rasanya sering disalah-salahin gitu ya. Nggak enak gitu ya. Tapi ternyata setelah menemukan mentor yang baik gitu, jadi saya tahu bahwa kritik yang diberikan itu sebenarnya untuk menutupin kekurangan logika berpikir saya. Itu sebenarnya seperti itu. Terima aja dulu, ditelan dulu aja. Kalau bisa dikerjakan, dimasukkan. Kalau nggak bisa, taruh dulu buat nanti-nanti. Berpikir itu jangan pakai hati ya. Wahai para mahasiswa, kalau berpikir, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau berpikir jangan pakai hati. Ya, hatinya disimpan dulu.
Karena kalau pakai hati, jadi sering sakit hati. Kalau berpikir itu jangan pakai otak ya. Kalau perlu, punya otak cadangan di dekat hati. Biar kalau dapat kritik dan saran, itu masuknya ke otak yang dekat hati, bukan ke hatinya ya. Itu latihan, nggak gampang memang, tapi bisa. Ya, latihan. Tuh, kemudian brainstorm. Nih cari multiple solution dari permasalahan kalian. Nah, dari brainstorming, ketemu sama orang, dapat feedback, dapatkan feedbacknya, lalu pilih mana solusi yang bisa menghasilkan hasil yang paling optimal. Optimal. Sesuai dengan permintaan, sesuai dengan budget, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Terbaik itu tidak selalu baik. Ya. Oke, Pandu, pertanyaannya? Izin bertanya Bu, nama saya Pandu Gunabiono. Bu, kan tadi Ibu sempat menyinggung tentang kritik ya Bu? Ya. Saya mau minta saran Bu, kalau misal kritik itu mending kita mengambil kritik yang banyak lalu melakukan sebuah konklusi, atau mengambil sedikit kritik tapi dari orang-orang yang lebih kompeten lalu memberikan konklusi Bu? Terima kasih, seperti itu aja. Ya, kalau saya pribadi saya lebih suka nyari orang yang berkompeten untuk memberikan pendapatnya ke saya, memberikan masukan. Orang yang memahami permasalahan, orang yang punya banyak pengalaman di permasalahan yang sedang saya hadapi. Dia tahu gitu kan. Ya itu. Nah, ya udah, ambil aja dari situ. Kita nggak butuh banyak-banyak. Oke, Pandu. Ya, thank you. Ya, kemudian pilih ya. Kemudian setelahnya pilih solusi yang paling menjanjikan. Tadi saya bilang terbaik tidak selalu yang baik. Ya, paham ya? Ngerti kan ya? Yang terbaik menurut gini yang paling sering terjadi. Kita tuh engineer punya knowledge yang banyak, tahu kualitas yang paling baik, tahu material yang paling baik untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Konsumen kita nggak butuh yang seperti itu. Dikasih yang setengah kualitasnya mereka udah bahagia. Saat kalian polin kualitasnya wasted tuh setengahnya, mereka nggak paham. Mereka nggak paham kualitas bagus ini. Paham ya? Wasted. Jadi kalau mau ngasih kualitas yang bagus, itu sesuaikan dengan konsumennya. Makanya akhirnya disesuaikan dengan waktu, budget, material, dan kriteria suksesnya apa. Tuh. Ya. Jadi pilih yang optimal, bukan yang terbaik. Optimal. Kemudian pilih yang, kemudian tentukan buat prototipenya. Buat prototipe dari solusinya apa. Ini ya nggak usah bikin yang ruwet-ruwet dulu. Prototipe itu biasanya dimulai dari yang paling sederhana, basic. Karena kalau misalnya kalian langsung lompat ke yang complicated, itu bisa melemahkan semangat juga, karena terlalu sulit biasanya. Jadi biasanya solusi itu di-create dari yang paling sederhana dulu, diuji, kemudian kalau misalnya udah kurang, tambahkan lagi elemennya, kurang, tambahkan lagi, sampai kemudian mendapatkan hasil yang optimal. Lalu setelah itu dievaluasi ini. Jadi barengan nih, bikin prototipe dan evaluasi prototipe, iterasi. Jadi improve prototipe-nya sampai hasilnya bagus, sesuai dengan yang ingin dicapai, kriteria suksesnya tadi. Lalu komunikasikan solusinya, disebarkan hasilnya. Komunikasikan solusinya. Nah ini, berpikir seperti engineer. Berpikir seperti ini, cari masalah. Mulai dari cari masalah ya. Jangan nyaman berada di zona nyaman yang sama. Intinya seperti itu. Ya. Jangan terus-terusan nyaman di zona nyaman yang sama. Sampai pada titik tertentu kalian harus mau memperluas zona nyamannya. Perluas zona nyaman itu. Terus dorong zona nyamannya. Ya, sampai kalian dapat yang, jadi kalian pasti akan ketemu sama masalah selama kalian bisa mendorong zona nyaman itu. Zona nyaman kalian pasti nemu masalah. Kalau sudah mulai merasa nyaman, ini kok saya enak terus ya, ada yang salah berarti. Saya kok merasa ayem-ayem aja nih, berarti ada yang salah nih, dia nggak beres nih berarti. Dicari. Nah, jadi ini kemudian metode yang digunakan, baik itu untuk engineering method sama scientific method. Ini yang berorientasi pada research, dan ini yang berorientasi pada engineering teknologi yang berorientasi pada solusi. Ini sudah dijelaskan juga, sangat akan panjang-panjang. Udah kan? Sudah sering lihat gambar ini di
yang sebelumnya. Ini juga sudah. Nanti kalian ketemu lagi nih gambar ini. Implementasi gambar ini dan gambar ini di konsep pemodelan sistem. Nah, nanti ketemu lagi kita. Kemudian, ngomong tentang sistem engineering, jadi rekayasa sistem, yaitu pendekatan interdisipliner, karena emang akhirnya anak teknik industri makanya segala macam ilmu gitu ya, ekonomi, social science, kemudian matematika, kemudian engineering, teknik, nah semua dimasukin. Yang fokusnya adalah untuk memenuhi customer need. Nah, itu sistem engineering nanti seperti apa. Nah, sistem engineering ini, wah ini complicated. Kita cari yang simple. Ini dia. Jadi sebenarnya banyak pendekatan untuk merekayasa sistem. Banyak sekali pendekatan untuk merekayasa sistem. Jadi ini adalah salah satunya pakai proses input dan output. Di menganalisis inputnya seperti apa, kemudian dianalisis proses yang dibutuhkan untuk merekayasa sistem, lalu dihasilkan outputnya. Atau ini yang lebih simple gambarannya pakai similar, konsep similar. Jadi mendefinisikan dulu customer need-nya apa. Customer need itu apa? Jadi customer need ini bisa berdasarkan statement dari customer kita atau yang tersirat. Artinya engineer-nya yang tahu bahwa customer-nya butuh ini, walaupun itu tidak ditetapkan oleh customer. Kalian tahu kan iPhone si punyanya Pak siapa ya? Pendirinya yang pertama. Foundernya Steve Jobs ya, Apple. Ya, Steve Jobs. Jadi Pak Steve Jobs ini dia itu mendesain iPhone dengan tidak berdasarkan pada kebutuhan konsumen. Ini contoh ekstrim ya. Dia bilang bahwa konsumen tuh nggak tahu apa yang mereka butuhkan. Konsumen tuh nggak tahu bahwa ada device yang sebenarnya mereka butuhkan. Dan kita akan membuat itu untuk mereka. Jadi makanya dibuat Apple, kemudian dibuat apa lagi satunya tuh? Yang buat main musik, iPhone, iPad, dan iPod. Not iPod. iPod ya? Oh iya, iPod. Yes, iPod. Iya, itu. Kemudian ya pada masanya iPod tuh sangat-sangat hits gitu ya. Sekarang udah semua ada di iPhone semua, udah di handphone semua, jadi udah nggak begitu. Enggak sekarang. Nah ini, jadi customer need. Jadi dia kemudian mendefinisikan baik itu berasal dari customer, kebutuhan konsumen yang ternyatakan, atau didefinisikan sendiri oleh desainernya atau engineer-nya. Kemudian state the problem. Apa sih sebenarnya yang jadi permasalahan dari orang konsumen sekarang? Lalu investigate alternatif solusinya, lalu modelkan sistemnya, integrasikan dengan sistem yang ada sekarang, posibilitasnya seperti apa, kemudian evaluasi, launch di sistem, rilis di sistemnya ya ke pasar, atau mungkin bisa pakai research market dulu. Research market ini mencoba untuk menguji cobakan produk desain ke sebagian orang untuk diminta pendapatnya, untuk diujikan ya. Kemudian mengevaluasi performance-nya. Nah, evaluasi ini terus ada proses re-evaluate pada setiap tahapan ini, iterasi. Jadi ngomongin jadi engineer itu memang harus salah satu karakteristik yang penting adalah resilient ya, atau resilient, tangguh. Artinya kalian harus terus-menerus mau mengevaluasi pekerjaannya sampai pada titik di mana udahlah cukup sampai di sini. Karena gini, yang sering terjadi tadi ya, kalau kita nggak kebal sama kritik, kita nggak kebal sama saran, ngerjain sekali itu udah merasa paling benar. Kita tuh udah kerja keras ngerjain ini, udah begadang, terus begitu dikritik, begitu dapat saran, udah sakit hati kita. Salah lagi, nggak gitu kerjanya ya, nggak gitu. Engineer tuh nggak gitu. Jadi kalau dievaluasi itu kurangnya di sini diperbaikin. Jadi kita tuh selalu open sama evaluasi. Jadi kita terbuka, artinya tidak serta-merta menerima kritik, menerima saran, tapi juga saat memang dibutuhkan, oh iya bener ini kurangnya di sini, terima gitu loh. Ya, terimalah. Didengerin dulu, diproses,
bener nggak sih kritiknya, sesuai nggak sih kritiknya dengan konteks yang saya kerjakan. Oh bener, ya udah dipakai. Oh ternyata nggak cocok, ya udah tinggalin. Gitu. Saya mau tetap mau pakai yang proses saya, gitu misalnya seperti itu. Ya, tetap berpikirnya seperti itu, evaluasi. Nah, kemudian baru di product and process, dirilis jadi produk manufaktur. Nah, kemudian ke method engineering ada metode rekayasa. Jadi di sini yang kalian kerjakan adalah untuk memilih, mengembangkan, dan mendokumentasikan cara untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Jadi, memilih, mengembangkan, mendokumentasikan cara untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini yang kalian lakukan. Ada banyak cara, atau mungkin belum ada cara untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau ada banyak cara yang kalian temui, kalian tugasnya memilih. Kalau belum ada caranya, kalian harus bisa mengembangkan cara untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau sudah tahu apa yang harus dilakukan, mendokumentasikan metode tersebut. Agar nanti kalau misalnya ada permasalahan lain di tempat yang lain, permasalahan yang sama di tempat yang lain, bisa diulangi caranya tadi. Bisa dicontoh sama orang lain. Metode engineering. Ya, itu yang harus dilakukan. Maka kemudian saat melakukan atau mengembangkan metode of engineering ini, harus dipikirkan purpose-nya apa, why, ya kan? Kenapa sih harus mendesain ini? Kenapa sih harus melakukan ini? Tujuannya biasanya adalah mengeliminasi unnecessary part of the job. Ya. Misalnya salah satunya. Setelah dikembangkan banyak-banyak gitu ya, punya banyak cara untuk menyelesaikan, biasanya ini ada banyak proses. Terus kalau sudah sampai dievaluasi, kebanyakan di prosesnya, banyak yang nggak penting, bisa lo dieliminasi, misalnya seperti itu. Apalagi sekarang ya, jadi gini transisinya yang perlu saya ceritakan juga. Dulu, kita ini sekarang lagi di transisi. Revolusi Industri 3 ke-4. Revolusi Industri 3 ini masih banyak membutuhkan operator manusia. Ya kan? 4 udah mulai beralih ke otomasi mesin. Maka biasanya karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia, ada banyak prosedur di situ yang harus dikerjakan, itu bisa jadi nggak dibutuhkan lagi saat ada transisi. Atau bahkan gini, biasanya orang Indonesia itu suka baik hati gitu kan, kemudian membuka pekerjaan yang sebenarnya nggak dibutuhkan demi bisa menampung orang banyak, gitu. Ya nggak? Kalau emang tujuannya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk melakukan efisiensi, ya sesuai ya objektivitasnya seperti apa. Kemudian gimana dengan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan ini? Create pekerjaan baru yang memang penting untuk dikerjakan. Jangan mengada aja. Ya, seperti itu. Nih kalau misalnya kalian di daerah-daerah, pemerintah daerah biasanya suka melakukan pekerjaan yang tidak penting. Ya enggak? Proyek-proyek yang tidak penting, ngecat jalan, apalagi. Ini salah satu di antara kalian mungkin atau salah dua, ada yang mungkin akhirnya berakhir di daerah. Dan itu penting kerja di daerah itu ya. Saya harap kalian tetap menerapkan prinsip engineering saat bekerja. Continuous improvement gitu loh ya. Continuous improvement itu artinya mengimprove yang sudah ada, bukan mengulangi pekerjaan yang sama terus-menerus gitu. Nah, saya berharap ada sih yang bekerja di daerah, biar daerahnya juga punya mindset yang maju ya. Tuh. Tapi biasanya kalau teman-teman BTI itu mindsetnya udah perusahaan multi internasional gitu ya. Nggak apa-apa sih, bagus gitu. Artinya banyak kesempatan untuk berkembang di sana. Untuk awalan, maju aja. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya di perusahaan-perusahaan besar itu. Nanti akan ada masa kalian di mana pengen keluar dari kolam besar dan menjadi ikan besar di kolam kecil. Nah, mainkan di situ. Ya. Nah, itu apa? Dilihat aja nanti jalannya seperti apa. Tapi tetap mindset engineering-nya dipakai ya, continuous mindset engineering-nya dipakai mau di kolam besar atau di kolam kecil. Ada juga yang pengen tetap dari awal, saya lebih suka jadi ikan besar di kolam kecil, Bu.
Nggak apa-apa juga seperti itu, belajar aja langsung gitu ya. Tapi ada juga yang pengen jadi kolam ikan kecil dulu, di kolam besar pengen belajar banyak misalnya karena saya butuh ilmunya, saya nggak berani kalau saya nggak punya bekal misalnya. It's okay, jalanin juga seperti itu. Di santai aja, lihat nanti lah, yang penting. Kemudian bukan juga place-nya, di mana place, sequence, person, where, when, and who. Jadi combine wherever possible or rearrange the sequence for better result. Jadi kalau mau merekayasa, apa sih yang mau direkayasa? Mau dirubah, modifikasi, apakah tempatnya, apakah waktunya, urutannya, apakah sumber daya manusianya. Kemudian pakai alat apa? Bisa nggak kita mensimplifikasi prosesnya? Berpikirnya seperti ini ya, kita itu sekarang sibuk sekali. Saking banyaknya alat yang sebenarnya tujuannya untuk memudahkan kita bekerja, tapi kita dibuat sibuk dengan berbagai alat tersebut. Ya nggak? Beda loh sama zaman dulu. Ya. Jadi entah siapa nih yang jadi the master gitu. Apakah gadget kita atau nah, maka kemudian hari-harinya kalian dalam proses bekerja diharapkan bisa mensimplifikasi proses. Simplifikasi proses. Kenapa ini penting loh untuk manusia? Kalau bisa dibuat gampang, gampangin aja. Fokusnya adalah pekerjaan selesai dengan efisien. Outputnya sesuai dengan permintaan. Fokusnya itu. Dengan cara seperti apa? Cara yang semudah-mudahnya. Tapi mensimplifikasi pekerjaan, memsimplifikasi proses itu tidak semudah yang kalian pikirkan. Kenapa? Ya nggak tahu ya, ternyata banyak orang yang lebih suka mempersulit pekerjaan gitu. Berarti artinya kan sulit ya seperti itu. Artinya sulit kan mempermudah itu. Simplifikasi ternyata sulit. Entah karena memang mindset-nya ruwet di dalam, ada yang seperti itu. Memang ada juga yang prosesnya butuh kita untuk memahami sistem dengan sangat detail, baru kemudian kita bisa mensederhanakan. Gitu. Jadi, sekarang belajarnya adalah mindset-nya dulu. Mindset-nya adalah memudahkan, menyederhanakan. Gitu. Mindset-nya. Fokusnya adalah goal. Goal-nya adalah membuat orang lain mudah melakukan, membuat orang lain mudah membeli, membuat orang lain mudah menggunakan, membuat orang lain mudah mengerjakan. Mudah. Kalau goal-nya adalah mudah, caranya apapun, itu nanti dipikirkan dengan metode engineering. Ya, itu mindset-nya dipakai ya. Kemudian engineering design. Engineering design, nah ini. Jadi menggunakan metode rekayasa untuk mendesain dan juga melakukan proses rekayasa, desain rekayasa tadi. Jadi ini adalah proses, engineering design adalah proses untuk mendevising sistem, kemudian alat, komponen, juga atau proses mendevising sistem. Jadi ini lebih apa ya? Mempersiapkan instrumen untuk sistem, untuk komponen. Jadi lebih ke decision making prosesnya. Jadi pengambilan keputusan. Nah, di pengambilan di desain sistem itu kita tidak hanya bekerja dengan alat, kita tidak hanya bekerja dengan manusia, tapi juga memberikan instrumen untuk memudahkan pengambilan keputusan, gitu kan? Yang ya pengambilan keputusannya seperti apa agar akhirnya nanti baik sistem, komponen ataupun prosesnya itu bisa diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu. Jadi nanti kalian akhirnya diminta untuk membuat capstone design dari engineering design ini. Jadi kalian diminta untuk mendesain sistem yang mengintegrasikan manusia, mesin, dan lainnya itu ya, banyak banget, dengan menggunakan basic science, mathematics, dan engineering science ini, social science juga. Dan nanti kalian pada akhir semester atau semester 7 ya, diminta untuk menyelesaikan permasalahan open-ended problem yang sebenarnya ada permasalahan yang sifatnya umum yang solusinya itu bisa apa saja, bebas dari kalian. Kalau praktikum, solusinya sudah ditetapkan, permasalahannya sudah diberikan, solusinya ditetapkan sama asisten gitu kan. Kalau di capstone design, solusinya terserah kalian. Dengan membuat rekayasa sistem ini. Nanti di praktikum terakhir. Nah, ini
yang akan kalian lakukan nanti goalnya. Ya, jadi harapannya saya benar-benar berharap akan ada muncul solusi-solusi yang kreatif, yang inovatif, yang out of the box, yang bahkan without the box gitu ya, tanpa kotak. Jadi nanti karena memang akhirnya yang diminta berpikir sistem dengan menggunakan metode rekayasa tadi. Nah, ini salah satu contoh sama sebenarnya berpikir engineering design, mindset-nya juga sama mirip, mendefinisikan idea, kemudian prototype, test, kemudian menceritakan dengan storytelling dan empathize. Ini kita akan ketemu lagi membahas ini insya Allah kalau ketemu sama saya ya, kalau enggak saya jelasin aja sekarang ya, di konsep pemodelan sistem. Gini, pertama, jadi kalau kita mau mendesain sistem, rekayasa sistem, hal yang harus pertama kalian lakukan adalah, jadi kan ini kan, kita berempati. Berempati ini kita harus bisa mengetahui apa sih kebutuhan dari yang dibutuhkan oleh stakeholder kita. Stakeholder itu bisa customer kita, konsumen, bisa juga mungkin klien, perusahaan lain yang kemudian kita bekerja sama dengan dia, gitu kan. Apapun itu, yang penting harus tahu siapa sih, kita menyelesaikan permasalahan siapa sih? Menyelesaikan permasalahan perusahaan, menyelesaikan orang pemasaran, menyelesaikan permasalahan orang produksi, menyelesaikan permasalahan konsumen, dicari tahu siapa yang mau kita selesaikan permasalahannya. Kemudian ini kita bisa nanya, jadi seringkali gini, kenapa empati dibutuhkan ya? Engineering itu merasa sebagai orang yang banyak tahu, merasa sudah tahu solusi untuk semua permasalahan karena sudah pinter gitu ya. Padahal itu belum tentu dibutuhkan oleh orang yang punya masalah, misalnya seperti itu. Nah, makanya kemudian ini kita mesti berempati sama permasalahan tersebut, bisa melihat permasalahan tersebut dari perspektif orang yang punya masalah, agar solusinya cocok dan bisa diimplementasikan. Solusinya ini bisa berhasil, kalau kita nggak pakai empati misalnya ya, solusinya akan berhasil berdasarkan perspektif kita, tapi belum tentu bisa dijalankan oleh stakeholder kita karena sulit. Karena terlalu kompleks, setelan otaknya nggak sama dengan kita. Ya, kayak kita bikin aplikasinya ruwet. Masa gini aja nggak ngerti sih? Ya, siapa yang mau pakai? Bukan kalian kan, customer-nya kan yang mau pakai. Nggak bisa bilang masa gini aja nggak ngerti, nggak bisa bilang kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi harus diperhatikan, memudahkan. Jadi bisa pakai interview kalau mau tahu permasalahannya, atau bisa dengan observasi. Iya, Pandu? Mau izin bertanya, maaf ya Bu, saya nggak on cam soalnya agak nge-lag tadi. Ini, kan saya punya PKM Bu, jadi saya PKM itu judulnya sedotan organik untuk mengatasi plastik kan Bu ya, krisis plastik gitu ya, bukan krisis plastik sih, masalah plastik. Nah, itu kan di pandangan saya kan saya ingin menyelesaikan masalah lingkungan ya Bu, tapi kan saya menargetkannya kepada kayak penjual minuman itu kan jadinya saya investasinya kemana ya Bu ya, investasinya itu kemana gitu. Jadi saya bingung, jadi saya menyelesaikan masalah, orang-orang belum tentu merasa saya itu menyelesaikan suatu masalah Bu, tapi saya merasa dan teman-teman saya yang mungkin menyadari bahwa plastik itu bahaya, itu kami merasa itu adalah suatu penyelesaian masalah gitu Bu. Jadi itu gimana Bu? Ya, thank you Pandu, pertanyaan bagus nih. Jadi ini sebenarnya bagaimana kemudian kamu menarasikan bahwa orang-orang membutuhkan apa yang kamu punya, bahwa para penjual itu membutuhkan apa yang kamu miliki. Ini sama kayak Steve Jobs. Steve Jobs itu membuat produk yang nggak dibutuhkan sama orang. Ya. Jadi sebenarnya para penjual itu kan nggak butuh sedotanmu ya, yang environmentally friendly tadi, yang ramah lingkungan tadi, itu kan mereka nggak butuh gitu kan sebenarnya. Karena sedotan yang sekarang sudah ada dan lebih murah gitu misalnya. Nah sekarang bagaimana kamu mereframe cerita, membuat mereka membutuhkan. Yang dibutuhkan orang-orang itu apa sih selain permasalahan lingkungan? Karena masalah lingkungan itu kan sebenarnya tidak menguntungkan penjual minuman kan? Iya nggak? Iya. Apa sih yang dibutuhkan oleh penjual minuman ini? Apa sih yang bisa kamu jual dari sedotanmu ini
agar ini dibutuhkan oleh para penjual minuman? Apa kira-kira? Mungkin desain. Desain. Kalau emang misalnya desainnya itu bisa desain itu yang tertarik sama desain. Kalau desain itu bisa menarik lebih banyak pembeli, maka iya, itu akan sangat menguntungkan mereka. Kalau itu lebih murah, iya, itu akan menguntungkan penjual. Kalau kemudian konsumen, sasaranmu kan ini berarti penjual minuman ya? Iya, Ibu. Nah, itu bisa, atau mungkin biasanya sih tergantung penjual minumanmu yang mana nih. Penjual minuman yang umum agak sulit kalau misalnya penjual minuman kaki lima ya. Tapi kalau misalnya kamu menyasar perusahaan-perusahaan besar, kafe-kafe yang care sama brand image-nya mereka, kamu bisa masuk ke situ sebenarnya. Mungkin menambahkan boleh nggak Bu pertanyaan saya? Jadi kan kita apa ya? Saya dan mungkin teman-teman saya itu menyadari bahwa banyak yang jualan minuman itu kebanyakan yang kaki lima Bu. Jadi apa yang menggunakan most of plastik sampah itu kan dari orang-orang yang seperti itu. Tapi kita tuh pengennya jualnya kan ke situ kan biar mengatasi masalah ini. Tapi kalau misal ke kafe sih nggak apa-apa sih. Tapi itu kan suatu langkah yang sangat kecil ya Bu. Tapi ya maksud saya apa ya? Kalau misal adakah jalan untuk kita bisa membuat pedagang-pedagang kecil, pedagang kaki lima yang notabene-nya dia adalah penyumbang sampah plastik terbesar itu gimana ya? Ada nggak ya? Mungkin saya seperti itu sih. Tapi kalau misal mungkin ada yang berpikir membuat sedotan organik itu buat harganya yang lebih murah, tapi itu putus. Tapi itu hilang. Suatu hal yang pada saat ini masih belum mungkin dilakukan. Mungkin ya. Oke. Saya kira saya paham pertanyaannya Pandu ya. Yang lain juga ngerti kan ya arahnya ya. Ya. Jadi ada yang punya saran, barangkali ada yang punya masukan dulu, kita jadi diskusi nih. Sekalian aja. Terbuka untuk umum diskusinya. Ada yang punya pendapat? Ini terus Pandu tuh pengennya dia produknya dijual ke pedagang kaki lima gitu. Karena pedagang kaki lima dianggap sebagai penyumbang sampah plastik sedotan terbesar gitu. Kalian setuju? Ya, Arta. Ini apa nih? Putu atau Arta nih? Arta boleh Bu. Ya, Arta. Izin menjawab Bu, sebelumnya maaf saya tidak dapat on cam karena memang gangguan sinyal juga. Ya, kalau dari saya sendiri mungkin bisa membangun image dari produknya sendiri Bu. Kayak misalnya kenapa sih produk itu penting untuk dipasarkan seperti itu. Jadi itu dipasarkan maksudnya dikenalkan ke masyarakat terlebih dahulu seperti itu. Jadi pentingnya produk itu. Misalnya tadi sedotan plastik organik seperti itu. Jadi kita mengangkat permasalahan kalau misalnya plastik terus dikembangkan jadinya kerusakan lingkungan seperti itu. Jadi membangun image dari produknya sendiri. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Arta. Sepakat yang lain ya? Bangun image. Mungkin nggak sih kayak gitu tuh? Kita berempati. Ini kan kita ceritanya berempati ya. Ceritanya berempati. Gimana Ufa? Setuju ya. Izin jawab ya. Iya Pandu, kenapa? Mungkin kalau dari saya kalau gunain konsep Pandu, hujan deras ya di sana ya? Krisis extreme climate. Jangan-jangan. Krisis iklim. Cuaca ekstrim. Nah, saya baru mendapatkan pendapat yang benar. Cuaca ekstrim. Ya, kenapa Hairul? Silakan. Bu, maaf izin berpendapat Bu. Kalau menurut saya sedotan organik ini kayaknya pemasarannya Bu, nggak bisa luas kayaknya Bu.
sama kan nggak mungkin kan kalau diproduksi pasti lebih mahal daripada sedotan plastik. Selain itu kalau untuk kan ini katanya untuk kebaikan lingkungan kan, itu sudah ada saingannya Bu, yaitu sedotan stainless steel itu loh, yang bisa dipakai untuk berulang kali kan. Nah, cukup, terima kasih Bu. Terima kasih Hoirul. Ya, itu. Jadi Pandu masih on? Pandu hilang jangan-jangan. Rendang dia. Pandu yang punya masalah. Iya, yang punya masalah tidak muncul di sini, saudara-saudara. Ya, jadi intinya seperti ini, nggak apa-apa. Nanti ceritain ke Pandu ya. Jadi barangkali ada yang satu kelompok sama Pandu. Ini ada mikir lagi. Ya Pandu? Halo, ya, halo. Halo, ya. Jadi tadi Hoirul barangkali sempat dengar pendapatnya Hoirul? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Jadi yang Hoirul bilang tadi, kalau sasaranmu adalah Hoirul deh cerita lagi. Silakan Hoirul dijelasin. Oke, gini dulu. Jadi kan katanya mau buat sedotan organik kan. Pasti produksinya model produknya pasti lebih banyak daripada yang plastik. Jadi kayak kalau mau dibuat lebih murah, kalau kan katanya mau buat ini dibuat untuk kebaikan lingkungan, untuk ya itulah. Itu kan udah ada saingannya, yaitu sedotan stainless steel yang bisa dibuat untuk yang bisa dipakai untuk berulang kali. Oke, terima kasih. Oke, itu ya. Terima kasih Harul. Jadi kira-kira gitu Pandu. Jadi gini sebenarnya, tidak untuk ini ya kritiknya ya. Jadi ada logical flow-nya di situ. Kemudian saran saya adalah gini. Ini memang siklus produk Pandu ya. Jadi kalau pertama kali siklus produk di pasar, pertama kali kita mengenal produk, introduksinya, itu akan ada sedikit yang mengadopsi. Yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang memang suka coba-coba. Jadi kita kemudian tidak bisa langsung memaksakan produk kita untuk diadopsi masyarakat secara luas. Gitu. Jadi memang ada fasenya. Nah, kemudian kalau misalnya kamu menyasar ke pedagang kaki lima, pedagang kaki lima ini kan sebenarnya bukan user ya, dia hanya bukan pengguna akhir, dia hanya sebagai perantara. Dan yang dijual pun sebenarnya bukan sedotannya gitu, tapi minumannya. Sedotan ini kan hanya fasilitas gitu kan. Nah, saat kamu menyasar, yang pertama, maka yang keputusannya itu adalah di tangan konsumen. Apakah kemudian konsumen apakah konsumen itu merasa penting untuk punya sedotan organik atau enggak? Gitu. Jadi kalau menurut saya, gini ya, solusi gampangnya gini. Kalau Pandu bisa buat strategi, Pandu dan kelompok bisa buat strategi, pakai image tadi ya. Jadi kalau misalnya sedotan stainless steel atau kaca, itu kan memang user targetnya adalah orang-orang yang memang punya awareness terhadap lingkungan dan konsumen akhir kan, artinya yang targetnya adalah pengguna akhir gitu kan biasanya sama orang kaki. Tapi kalau memang kaki lima, kalau misalnya Pandu bisa create permintaan dari konsumen gitu kan, create permintaan, image branding tadi bahwa jadi image brandingnya itu bukan ke penjual kaki limanya, tapi konsumen, bahwa agar konsumen ini kemudian minta, saya maunya pakai sedotan yang organik. Jadi mereka yang meminta ke pedagang kaki limanya. Sehingga kemudian pedagang kaki lima mau nggak mau harus menyediakan sedotan organik itu. Gitu. Kalau Pandu punya strategi cara seperti itu, bisa. Soalnya kalau pedagang kaki lima itu mereka modalnya nggak banyak gitu. Dan modal nggak banyak ini, mereka juga harus berpikir kalau saya pakai yang lebih mahal, profitnya berapa gitu kan, seperti itu.
Memang tantangannya produk baru seperti itu. Nah, kalau sudah produksi massal, sudah banyak permintaan, otomatis nanti biaya produksinya akan semakin turun, jadi lebih murah. Biasanya seperti itu. Tapi kalau masih masa penetrasi pasar awal, itu biaya produksinya biasanya lebih mahal, memang. Makanya kemudian banyak promo-promo di awal untuk meningkatkan penetrasi pasar. Biar produksinya nanti lebih banyak, permintaannya lebih tinggi, jumlah produksinya lebih tinggi, ongkos produksinya lebih murah. Harganya lebih murah juga. Itu sih. Jadi makanya sarannya di awal ya, silakan nanti kalau memang targetnya tetap ke sana, gimana caranya Pandu bisa create image ke customer butuh minta pedagang kaki lima untuk menyediakan itu bisa. Empatinya jalan ya, karena kalau ngomong ya kita mendesain produknya untuk siapa gitu. Ini sebenarnya jadi permasalahan untuk produk-produk yang green. Ya, desain produk yang green ini sebenarnya hanya akan dibeli oleh orang-orang yang punya awareness terhadap green. Karena mereka tujuannya menyelamatkan lingkungan. Tapi untuk orang yang nggak aware, produk itu tidak memberikan kebutuhan apapun. Nggak ada empati desain di sana. Jadi nggak kebeli sama orang-orang yang nggak aware dengan lingkungan. Gitu. Ya. Jadi niatnya bagus di awal, tapi pastikan bahwa orang yang membeli juga mendapatkan keuntungan, juga mendapatkan benefit dari produk kalian. Entah itu sekedar image sosial misalnya seperti itu untuk orang yang care, atau kalau orang yang di bawah-bawah biasanya sih care-nya lebih ke profit, ke uang ya, penghematan yang saya dapatkan berapa gitu. Itu kalau ngomong konsumen. Tapi kalau ngomong stakeholder lain, nah ini lebih dalam lagi nanti interviewnya ya. Coba nanti dilihat, ada orang-orang yang mungkin lebih aware dengan hubungan sesama teman gitu kan, sosial, nah itu bisa dipakai juga bias-bias yang seperti itu. Ada orang yang suka beli karena entah apa, cognitive bias yang lainnya itu apa ya, pengaruh sosial, pengaruh lingkungan, nah itu bisa dipakai juga. Nah, ini empati, desainnya berbasis empati. Untuk siapa sih kamu mendesain ini? Untuk lingkungan, tapi siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Apakah orang yang memakai kemudian mendapatkan keuntungan? Nah, itu. Kemudian mendefinisikan, create, pentingnya, ya ini pentingnya brainstorming lagi di sini. Kalian akan mendapatkan perspektif dari orang-orang yang tidak peduli terhadap lingkungan. Which is banyak di pasar. Banyak sekali di pasar, orang yang nggak peduli. Dan kalau kalian mau desain produk, desain proses, orang-orang seperti ini harus dilibatkan. Apa sih, untuk menjadi tahu apa sih yang menguntungkan untuk mereka agar tujuan kita sama-sama tercapai. Saving the environment, tujuan mereka juga dapat. Kemudian define. Di sini kita bisa meng-create perspektif point of view yang didasarkan pada kebutuhan dari customer-nya. Apa sih kebutuhannya? Kemudian ideate ini ya menciptakan berbagai ide, mengenerate ide, ya mengenerate ide. Oke, tadi produknya adalah apa? Sedotan organik. Kemudian sedotan organik ini bisa dikasih apa lagi sih yang kemudian bisa menguntungkan untuk pihak yang lain juga gitu. Dikasih apa lagi yang lain ya? Ditambahkan elemen apa lagi ya? Oke, yang bagian ini sudah organik ini untuk menyelamatkan, untuk environmentally friendly. Tambahin aspek apa lagi yang dibutuhkan oleh customer atau yang dibutuhkan oleh. Jadi makanya kemudian wild ideas is encouraged. Ide gila kalian untuk pakai. Udah keluar dari kotak, nggak usah pakai kotak. Keluar dari kotak saving environment. Semua orang harus senang dengan produk kamu. Saya seperti itu. Prototype, buat prototipenya, lalu kemudian uji prototipenya. Tuh, ini singkatnya seperti itu. Kemudian, ya ini sama sih, engineering design proses. Bisa mulai dari identify the problem, kemudian eksplorasi masalahnya, eksplorasi materialnya, play with them. Sebenarnya ide explore ini sebenarnya bermain-main dengan ide, ya. Bikin banyak skenario. Kalau ganti materialnya gimana? Apakah tujuan tetap terpenuhi? Kalau ganti desainnya gimana? Apakah masih bisa digunakan? Kalau ganti
terus mainkan idenya. Jadi jangan hanya main di satu ide, mainkan ide-ide yang lain. Ganti material, ganti desain, ganti strategi penjualan, ganti image branding, ganti apapun itu. Kemudian desain, think lot of designs. Kemudian create, try out, kemudian make it better. Make it better. Terus jadi sebenarnya makanya ngomong engineering design proses itu adalah karena banyak proses iteratif tadi ya, kita diharapkan bisa make it better every time we think. Setiap kali evaluasi, kita tahu cara untuk membuatnya jadi lebih baik. Dicoba, kemudian dievaluasi. Coba, evaluasi. Dicoba, dievaluasi. Gitu. Ini adalah beberapa engineering analysis and design pitfalls. Kelemahan, bukan kelemahan, jurang-jurang yang tidak terduga dari proses analisis dan mendesain. Gini biasanya, ini user itu pengen di kepala user seperti ini. Yang disampaikan oleh user, kemudian yang ditangkap, ya, yang ditangkap. Apa yang diinginkan oleh sistem owner-nya seperti ini. Kemudian yang dirancang oleh desainernya jadi seperti ini. Komunikasinya, jadi isi kepala orang tuh beda-beda. Di kalimat bisa diinterpretasikan beda-beda. Bayang ya. Jadi dari ini bisa jadi seperti ini. Bisa jadi seperti ini. Kemudian apa yang dibuat oleh sistem builder, ini berarti arsiteknya bikin seperti ini, teknik sivilnya bikinnya kayak gini. Bener sih ini sama-sama di kedua ya, terus ada kacau ya. Lalu kemudian yang dibayangkan oleh sistem analis, yang dibayangkan oleh yang menganalisis sistem, yang seperti ini. Biar semua. Terus kemudian diceritakan oleh ke konsultan. Kemudian yang didapatkan image-nya oleh konsultan, ada, bisa duduk nih di kursi, ya buyar semuanya. Yang dianggarkan oleh bagian pengadaan, gitu doang. Tali aja cukup, bisa goyang-goyang udah gitu kan ya. Komunikasi. Makanya pastikan bahwa di semua ya, kemudian setiap stakeholder, setiap image, setiap setiap pihak yang berada dalam sistem bisa kemudian mendapatkan image yang berbeda-beda pada saat melakukan desain engineering. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Pastikan bahwa kalimat yang disampaikan jelas. Makanya saya tuh selalu bilang sama mahasiswa saya dalam mendesain dan ikut lomba apapun, mendesain apapun, bikin PowerPoint apapun, kasih gambar. Entah itu dalam bentuk bagan atau gambar realistis, apapun itu. Untuk sekedar kasih image buat orang yang mendengarkan presentasi kalian. Membaca huruf itu untuk orang yang tidak biasa sulit memahami. Antara dia nggak kebayang sama sekali, atau image-nya berbeda. Makanya saya selalu bilang, kasih gambar. Kalimatmu yang panjang ini ubah menjadi gambar. Sesederhana mungkin. Ini untuk kalian masih di semester awal-awal, saya titik. Ya. Sekarang ini zamannya, soalnya ternyata saya begitu ngomong ini ke semester atas, susah udah. Bu, nanti kan gini, overlapping lah, inilah, gitu. Kebiasaan di sini, gitu ya. Itu suka bikin laporan yang banyak-banyak, ya nggak sih? Bel banget laporannya. Nah, nggak apa-apa, karena kebutuhan pembuatan laporan. Tapi di dunia nyata, nanti kalian kerja, sekarang tuh ada yang namanya economic of attention. Economic of attention ini setiap orang, kepala kita, otak kita berebut perhatian. Banyak sekali yang harus diperhatikan. Sehingga waktu kita fokus itu nggak banyak. Ya, makanya kemudian dibuat sederhana mungkin. Semua proses informasi dibuat sederhana mungkin. Nah, ini ilmu teknik di teknik industri. Nah, ini nanti dibaca sendiri ya. Ini adalah rumpun ilmu keteknikan industri, ada teknik mesin, produksi, kimia, teknik industri sendiri, penerbangan, dan seterusnya. Dan ini yang lain, teknik-teknik yang lain, nanti dibaca sendiri, dilihat sendiri. Nah, ini adalah autonomous engineer. Ini masih di awal, saya akan lebih banyak membahas bagaimana mindset menjadi engineer. Ya, akan membahas bagaimana mindset, bagaimana berpikir, berperilaku sebagai seorang engineer. Banyak-banyakin mengobservasi dan bertanya.
cari masalah. Kalian baru akan menemukan masalah setelah mengobservasi dan bertanya. Observes and wonders. Ya, ini. Kemudian shares curiosity, ya, dan seterusnya. Cari tahu. Explore. Jadi lebih banyak mengeksplor, lebih banyak mengobservasi, lebih banyak wonders-nya. Kurangin komentar. Masih muda. Nanti aja kalau sudah dewasa, kalau sudah bijak, sudah merasa bijak gitu ya, baru silakan komentar. Sekarang masih muda, udah banyakin mengamati aja dulu. Banyakin denger, banyakin mengamati, banyakin eksplorasi. Oh, kalnya. Banyakin bertanya. Kalau kalian biasa mengamati, kalian biasa penasaran, mengamati, penasaran, mengeksplorasi, bertanya, udah modalnya itu dulu aja. Ya, modalnya itu dulu aja. Ini yang pertama, mumpung masih kuliah. Sama ini, curious, creative mind, listening, mendengar, kemudian observing, careful hands. Nanti baru kalian akan menemukan banyak cara untuk menyelesaikan problem. Gitu. Jadi sih mindsetnya engineer-nya itu adalah observe, banyakin observe, banyakin mendengar, banyakin mengeksplor. Gitu. Terima dulu aja, yang kalian lihat, yang kalian amati, terima, dipertanyakan, diterima, dipertanyakan. Iyakah seperti ini? Iyakah seperti ini? Tanpa ada judgement benar atau salah. Iyakah seperti ini? Apakah seharusnya memang seperti ini? Kemudian ini mata kuliah berbasis ilmu teknik dan rekayasa di teknik industri. Nah, ini dibaca sendiri lah ini. Ini adalah mata kuliah yang digunakan sebagai dasar ilmu teknik dan rekayasa. Kemudian terakhir pada akhirnya, seperti halnya disiplin ilmu teknik yang lain, jadi di teknik industri berkaitan dengan kemampuan dalam merancang, memperbaiki dan menginstalasikan ya. Jadi nanti ini berfokus sama sistem. Tapi karena sistemnya banyak, kalau disiplin ilmu lainnya itu dapat penuh, ya. Teknik mesin full tanknya ilmu mesin. Kalau di teknik industri itu sedikit untuk semua hal, nggak penuh. Sedikit untuk setiap hal, sedikit untuk setiap permasalahan. Kalau mau lebih dalam, makanya teknik industri harapannya kan lebih di karena kita itu nggak tahu, kalau pengen tahu deeper, akhirnya yang kita butuhkan modalnya hanyalah pengamatan, observasi, kemudian eksplorasi sendiri. Karena itu nggak bakalan dapatkan di kampus yang dalam-dalam itu. Nggak sempet. 4 tahun tuh nggak sempet. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Nasrul. Permisi Bu, izin bertanya. Perkenalkan nama saya Nasrul. Tadi kan Bu dijelaskan kalau engineering itu ada untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat Bu. Tapi misalkan kita sudah menyelesaikan permasalahan di masyarakat, tapi muncul permasalahan baru. Contohnya aja kayak dulu itu kan waktu yang ini perkembangan industri yang tentang banyaknya pegawai dalam suatu ruangan itu kan Bu. Semenjak perkembangan industri itu semakin berkurang sehingga mereka tuh kehilangan pekerjaan mereka gitu. Nah itu bagaimana? Iya, bersyukur ya kita punya permasalahan baru setiap saat ya. Karena kalau enggak nanti kita nggak ada kerjaan. Ya, jadi memang karena pada akhirnya ya akan ada masa untuk setiap pembangunan fase gitu kan, ada fasenya masing-masing. Nah, sudah menyelesaikan satu permasalahan tuh muncul sesuai dengan zamannya, gitu kan. Jadi kalau kemarin permasalahannya diselesaikan dengan membangun dam, ternyata setelah dibangun dam muncul permasalahan baru, ya akhirnya memang harus dicarikan solusi lagi, Nasrul, biar kita nggak nganggur, ya. Memang harus seperti itu. Ini orang-orang yang ini sudah selesai, sudah kadaluarsa solusinya, sudah nggak sesuai dengan zamannya, sudah nggak sesuai dengan eranya. Maka harus dicari lagi solusi terbaiknya seperti apa. Apa PR lagi nanti buat Nasrul ya? Ya berarti Bu, berarti tanpa sadar kita tuh sebenarnya tidak menyelesaikan masalah ya Bu ya. Kita membuat masalah lagi, tapi masalah itu tanpa sadar itu
yang sebelum itu sudah expired gitu loh. Gitu ya. Jadi betul. Jadi sebenarnya gini, manusia itu dengan keterbatasan ilmunya tentang masa depan ya, kita tuh nggak bisa prediksi masa depan. Itu masalah kita gitu ya. Jadi kemudian setelah dibuat, jadi solusi itu dibuat dengan pengetahuan kita sejauh pengetahuan tentang masa depan. Jadi semakin pendek pengetahuan kita tentang masa depan, semakin pendek solusi, semakin pendek umur solusi yang kita berikan. Paham ya? Jadi kalau misalnya pengetahuan kita cuma sampai minggu depan nih, maka solusi itu hanya berlaku sampai minggu depan. Setelah itu berakhir, minggu depan selesai, butuh solusi lain lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya Nasrul ini ternyata punya kapasitas, punya kemampuan berpikir yang misalnya bisa melihat sampai 10 tahun ke depan gitu ya, itu solusi yang diberikan bisa berlaku sampai 10 tahun ke depan. Mungkin loh, jadi pengalaman S3 saya nih ya, sebelum cerita. Saya tuh diminta untuk berpikir 100 tahun ke depan, 100 tahun ke depan saya udah mati. Dunia yang pengen kamu lihat seperti apa? Dengan berdasarkan pengalaman saat ini. Itu setiap hari saya ditanya seperti itu sama profesor saya. Jadi, nah, kemudian memang solusi yang diberikan akhirnya itu kayak ini, seringkali tidak bisa cepat berlaku saat ini. Tidak bisa langsung diimplementasikan saat ini. Butuh banyak proses untuk sampai 100 tahun ke depan. Ya, ada tahapan untuk sampai 100 tahun ke depan. Nah, itu. Makanya, ya, nanti dilihat tergantung solusinya seperti apa. Tergantung permasalahannya seperti apa. Ya, Nasrul. Serunya itu ya buat kita terus berpikir ya. Jadi, kita bisa memang selesai satu. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bayu ya. Bayu, tanya apa? Izin bertanya Bu, sebelumnya mohon maaf, saya off cam karena jaringan agak nge-lag Bu. Jadi kan tadi dijelaskan bahwa seorang engineering tuh harus bisa berpikir secara sistematis gitu, mulai dari mencari masalah terus juga sampai mengetes prototipe gitu ya Bu. Kan itu seperti biar gimana ya, menjadi engineering yang baik itu seperti itulah gitu Bu. Terus saya ingin nanya, ada lagi nggak Bu, gimana caranya biar kita tuh bisa jadi engineering yang baik selain hanya berpikir secara sistematis gitu Bu? Saya belum baik ya. Terima kasih Bayu. Pertanyaannya sulit. Gimana menjadi engineer yang baik, Pak? Sejujurnya saya sendiri belum menjadi engineer yang baik. Ya. Tapi kemudian yang saya pelajari nanti di era industri 4.0, di mana semua kemudian banyak dikerjakan oleh mesin. Termasuk sekarang semua udah mulai banyak dikerjakan oleh mesin. Artinya proses untuk menyelesaikan permasalahan itu jalan gitu kan ya. Tapi ada yang kurang tadi, empati. Yang bisa dikerjakan sama manusia dan tidak bisa dikerjakan oleh mesin, itu adalah empatinya. Jadi kalau kalian mau mendesain sistem, mau mengambil keputusan, apakah kemudian, menurut saya ini baik dari yang saya ketahui sejauh ini, desain yang kalian buat itu bisa membantu orang lain. Bisa membantu orang lain. Kalau itu bikin, bukan sekedar. Jadi gini, biasanya yang membuat sistem, membuat mesin, itu berpikirnya mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk perusahaannya. Sementara kalian perlu tahu ya, manusia, kita ini, itu mudah dimanipulasi. Tahu nggak? Mudah sekali dimanipulasi. Hanya dengan memasang diskon 50%, kalian sudah membeli barang-barang yang tidak kalian butuhkan. Itu manipulasi termudah ya. Saya belum mau manipulasi yang lebih jauh nih. Itu manipulasi termudah. Ya, hanya dengan ngasih diskon 50% kalian sudah membeli barang-barang yang kalian tidak pikirkan kalian butuhkan. Saya nggak butuh awalnya. Setelah dapat diskon 50% beli. Kita itu makhluk yang paling mudah dimanipulasi. Makanya kemudian kalau jadi engineer, sistem desain, berpikirnya apakah yang saya kerjakan ini bukan hanya menguntungkan untuk perusahaan saya dan orang-orang yang beli di saya, tapi juga apakah membantu orang lain, membantu customer saya, membantu lingkungan saya. Gitu sih. Bukan hal yang mudah, makanya ngomongnya adalah berpikir sistem, banyak integrasi. Lingkungan, sosial, teknisan.
ya perspektifnya banyak. Oke? Baik Bu, terima kasih jawabannya Bu. Sama-sama Bayu. Siapa? Givari. Ya Givari, jadi nanya. Kayaknya nge-lag ini ya. Halo? Halo Givari. Ya, pertanyaannya disimak untuk minggu depan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup ya sampai di sini ya. Oke, terima kasih untuk diskusinya hari ini. Menarik sekali, saya jadi terstimulasi pikiran saya, pertanyaannya bagus-bagus. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama, insya Allah. Jaga kesehatan, terutama yang sudah jauh dari orang tua, biasanya lebih teledor dalam menjaga kesehatan, yang sudah di Malang. Cukup sampai di sini, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.